Di dalam video kali ini, saya seperti biasa mau mengajak teman-teman semua untuk menilik sebuah kasus penghilangan nyawa yang pernah terjadi di Dusun 7 Palu Sipat, Desa Teluk Meku, Langkat, Sumatera Utara. Di mana ada seorang pria yang sungguh dengan amat teganya melakukan aksi penghilangan nyawa kepada seorang wanita lanjut usia, dikarenakan si pria butuh uang untuk merayakan ulang tahun anaknya. Lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya? Jadi begini. Nenek Asiah Rizky Pratama, 62 tahun, merupakan seorang wanita lanjut usia yang tinggal di Dusun Palu Sipat, Desa Teluk Meku, Langkat, Sumatera Utara. Di rumah yang ia tinggali pada saat itu, ia tinggal seorang diri. Namun walau begitu, Nek Asiah tidak pernah merasa tinggal sendiri di rumahnya. Saban hari dikarenakan saling berdekatan, anak-anaknya, sanak saudaranya sering datang berkunjung ke rumah itu. Tak pernahlah ia merasa sepi, ditinggal sendiri. Di rumah itu Nek Asiah membuka usaha warung kelontong atau warung sembako yang ia kelola sendirian. Barang-barang kebutuhan rumah tangga mulai dari beras, minyak goreng, gula hingga rokok ia jual semuanya. Bahkan untuk mempercepat putaran uang receh yang ia kumpulkan, Nek Asiah juga membuka usaha rental PlayStation. Set TV dan PlayStation yang ia miliki itu berjumlah tidak terlalu banyak. Namun jumlahnya cukuplah untuk menjadi semacam arena pembangkit rasa persaingan yang ditumpahkan ke permainan-permainan yang ditawarkan dalam set PlayStation itu. Pengunjung atau perental video game yang pada saat itu sangat digandrungi di Desa Teluk Meku datang dari berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak, pelajar, hingga bapak-bapak juga tak mau ketinggalan. Ramailah rumah ia setiap hari, banyak orang yang lalu lalang datang ke rumahnya untuk membeli atau bermain PS bersama-sama. Nek Asiah tak mau membiarkan masa tuanya ia habiskan hanya untuk meratapi dirinya saja. Ia telah berani untuk memutuskan untuk hidup lebih berguna lagi dan tidak bergantung pada siapapun, termasuk anak-anaknya. Hingga pada tanggal 24 Februari tahun 2022, anak Nek Asiah yang bernama Putra, dini hari itu sekira jam 3 pagi, sepulang ia dari tambak. Tiba-tiba saja langkahnya terhenti ketika ia melihat seorang berjalan mengendap-endap. Wajahnya terlihat seperti ditutupi oleh kaos dan sosok itu bertelanjang dada. Merasa ada yang aneh, Putra pun berteriak dan mengejar orang itu dengan sekuat tenaga. Namun sayang, Putra nggak berhasil menangkap orang yang melarikan diri dengan sangat amat cepatnya itu. Selepas Putra kehilangan jejak sosok yang ia duga maling itu, langkah Putra kemudian ia lajukan menuju rumah ibunya, Nek Asiah. Dikarenakan ia melihat sosok itu seperti datang dari arah rumah ibunya. Selain itu, hal yang semakin membuatnya yakin bahwa sosok itu datang dari rumah ibunya adalah ditemukannya cacaran rokok yang berserakan di jalan menuju rumah Nek Asiah. Sesampainya ia di depan rumah ibunya, Putra langsung saja memanggil-manggil nama ibunya. Keadaan rumah saat itu seperti yang ia takutkan sebelumnya. Rumahnya terlihat berantakan dan tidak seperti biasanya. Lalu dikarenakan sahutannya tak berbalas dari sang ibu, kemudian Putra segera menuju rumah kakaknya yang bernama Jafar. Singkatnya, setelah Putra berhasil membangunkan sang kakak Jafar, kemudian keduanya segera menuju rumah Nek Asiah sang ibu. Saat itu Jafar sendirilah yang masuk ke dalam rumah ibunya. Ia dapati saat itu kondisi pintu terhalang sapu di baliknya. Dan betapa kaget Jafar ketika ia temui rumah sang ibu yang juga dipakai sebagai warung sembako dalam keadaan berantakan. Rokok, korek, dan barang-barang lainnya berjatuhan di lantai. Selain itu, ia juga menemukan sepasang sendal yang entah milik siapa yang teronggok di depan sebuah jendela rumah. Pada saat itu, ia belum menemukan ibunya di dalam rumah. Namun ketika langkahnya ia bawa menuju ruang tengah, jantungnya tiba-tiba mencelos ketika sosok yang ia yakini itu adalah ibunya tersungkur di lantai. Segera Jafar hampiri sosok yang ternyata betul itu adalah Nek Asiah. Jafar mendapati sebuah luka yang terdapat di bagian ubun-ubun kepala ibunya. Selain itu, ia juga menemukan luka menganga di bagian perut ibunya. Noda merah pun tentu membanjir di kala itu. Jafar yang panik sempatlah menggugah dan menggoyang-goyangkan tubuh sang ibu. Pada saat itu, Nek Asiah masih sempat merespon. Jafar pun menangis dibuatnya. Air matanya tertumpah ketika ia terus memanggil-manggil nama ibunya sambil berkata, "Ibu bangun, ibu kenapa?" Melihat kondisi ibu yang sangat memprihatinkan, segera Jafar keluar dari rumahnya dan berteriak minta tolong kepada tetangga-tetangganya. Sang adik Putra yang menunggu di luar sempatlah bingung terkait reaksi sang kakak setelah ia keluar dari rumah sang ibu. Namun setelah ia melihat sendiri, hatinya pun turut hancur berkeping-keping. Dini hari itu warga Desa Teluk Meku geger.
Wanita lansia yang dikenal lugas dan supel itu ditemukan tergeletak bersimbah noda merah. Saat itu dengan menggunakan becak, Nek Asiah dibawa menuju puskesmas terdekat. Namun sayang belum juga mendapatkan pertolongan saat itu. Nek Asiah kemudian dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya pun turut berduka cita. Lalu siapa yang tega melakukan ini semua kepada Nek Asiah? Padahal seperti yang disebutkan, Nek Asiah tidak sama sekali memiliki masalah dengan siapapun, apalagi musuh. Jadi begini, Irfanda atau yang akrab disapa Aseng adalah juga warga yang tinggal di Dusun 7 Desa Teluk Mekuh. Rumahnya nggak jauh-jauh amat dari rumah Nek Asiah. Bisa dibilang Aseng dan Nek Asiah bertetangga, bahkan juga saling kenal dengan baik. Saban hari ia juga sering membeli kebutuhan hari-harinya di warung milik Nek Asiah. Juga untuk memenuhi kebutuhan kedai milik Aseng, ia dan istri pernah juga membelinya dari warung Nek Asiah. 1 atau 2 kali dalam seminggu, Aseng dikatakan kerap kali datang ke rental PS milik Nek Asiah. Anak-anak Nek Asiah tentu kenal dengan Aseng, lantaran sering ia datang untuk main PS. Aseng sendiri adalah seorang suami dengan 1 orang anak. Bersama dengan istrinya yang bernama Siska, mereka di rumahnya membuka usaha warung kedai makanan dan minuman kecil-kecilan. Usaha itu mereka jalani berdua. Seperti yang saya bilang barusan, Aseng bisa dengan leluasa memantau rumah Nek Asiah, dikarenakan rumahnya saling berdekatan. Hanya dengan cukup melongokkan pandangannya, maka secara gamblang dapat terlihat dengan jelas situasi rumah Nek Asiah. Seperti yang dilakukan oleh Aseng di malam tanggal 23 Februari tahun 2022 itu. Selepas memindahkan anaknya yang tertidur di lantai 1 ke lantai 2 rumahnya, Aseng kembali ke kedainya di lantai 1 untuk menonton acara televisi. Saat itu istrinya Siska telah pula berpindah ke kamarnya untuk menemani anaknya tidur. Di tengah-tengah acara TV yang sedang ia tonton di malam itu, secara tiba-tiba pikirannya melanglang buana memikirkan keadaan ekonominya. Terlebih saat itu ia memikirkan bahwa sebentar lagi anaknya akan berulang tahun. Dan pada saat itu ia tak punya uang yang cukup untuk merayakannya dan memberikannya kado kepada anaknya. Sebagai seorang bapak tentulah membuat anaknya tersenyum bahagia adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Ia membayangkan betapa bahagianya sang anak jika kado-kado itu terhampar di hadapannya. Mungkin saja ia akan sangat antusias untuk membuka satu persatu barang kesukaannya yang tersembunyi di balik kertas pembungkus itu. Namun apalah Aseng, hanya bisa membayangkannya saja. Uangnya tampaknya tak cukup untuk memenuhi angan-angannya pada saat itu. Dan muncullah niat Aseng untuk menyantroni dan merampok harta benda milik Nek Asiah. Saat itu ia sengaja memilih rumah itu dikarenakan ia tahu bahwa perputaran uang di toko sembako dan rental PS milik Nek Asiah pastilah besar. Selain itu, ia juga bisa dengan mudahnya memantau warungnya dengan leluasa. Dan juga kondisi Nek Asiah yang sudah renta mungkin akan semakin memudahkan Aseng dalam melakukan aksinya. Seketika setelah pikiran jahat itu muncul, bersiap-siaplah Aseng. Mula-mula ia pastikan dulu bahwa sang anak dan istrinya sudah tertidur. Setelah dipastikan, segera ia pun mengambil 1 buah tang besi dan sebuah handphone yang ia pakai untuk lampu penerangan. Dari kedainya, Aseng kemudian memantau situasi lingkungan yang kala itu sepi dan hanya temaram lampu kecil yang menghiasi suasana dusun. Setelah menjelang tengah malam, bersiaplah ia. Ia lepas kaosnya dan ia kenakan kaosnya itu untuk menutupi wajahnya. Tujuannya jelas, agar wajahnya tak dikenali oleh siapapun. Maklum di malam itu, Aseng sedang mencoba untuk merampok tetangganya sendiri. Setelah semakin yakin ia seret langkahnya mendekati rumah Nek Asiah yang remang. Ia dekati jendela kawat rumah itu dan dengan menggunakan tang besi yang ia bawa, ia putuskan rangkaian atau susunan kawat-kawat jendela itu. Setelah memutuskan beberapa rangkaian kawat dan setelah dirasa cukup lebar untuk dimasuki olehnya, masuklah Aseng dari jendela itu dengan melepaskan terlebih dahulu kedua sendalnya di luar. Sesampainya di dalam rumah, Aseng mendapati rumah Nek Asiah gelap dan dengan menggunakan senter yang terdapat di handphone miliknya, dimulailah eksplorasi berbahaya Aseng di tengah malam itu. Ia awali dengan membuka laci yang ada di area warungnya. Saat itu ia mendapatkan uang sebesar Rp107.000 dan 3 bungkus rokok. Lalu barang-barang itu ia masukkan ke dalam kantungnya. Kemudian lebih lanjut, saat itu ia menemukan 2 buah unit PS yang ada di ruang tengah. 2 PS itu segera ia lepaskan kabel-kabelnya dan segera ia bawa ke area pintu belakang rumah. Sembari ia juga buka dulu pintu belakangnya agar semakin mudahlah ia melarikan diri. Alih-alih menyudahi saja aksi berbahayanya di malam itu, karena belum apa-apakan dia sudah mendapatkan 2 buah PS yang bisa ia jual dan uangnya bisa ia pakai untuk membeli kado anaknya. Namun sayangnya pikiran seperti itu bukanlah pilihan yang tepat bagi Aseng.
dikarenakan yang ia cari belumlah ia temukan, yaitu uang yang banyak milik Nek Asiah. Langkahnya kemudian berlanjut menuju kamar tidurnya. Pada saat itu setelah berhasil memasukinya, ia segera menuju sebuah meja dan memeriksa kalau saja di sana ia menemukan uang yang ia cari. Dan benar saja, dalam sebuah kantong plastik yang terdapat di dalam sebuah tas, Aseng menemukan apa yang ia cari. Namun belum juga ia berhasil meraihnya, tiba-tiba saja Nek Asiah terbangun dan bergumam. Kamu siapa? Itulah sapanya di tengah malam itu. Aseng yang kaget dan panik bukannya malah lari ke arah pintu belakang yang ia buka. Padahal sebelumnya rencananya, jika ketahuan ia akan berlari ke arah belakang pintu rumah Nek Asiah. Malah ia kemudian mencari sesuatu atau apapun yang bisa ia gunakan untuk membungkam Nek Asiah. Sayangnya pada saat itu Aseng menemukan satu buah anak ulekan cobek. Dan dengan ulekan itu yang terbuat dari batu. Kemudian ia hadirkan ke arah kepala wanita tua itu 1 kali. Nek Asiah langsung tumbang, namun kala itu ia masih bernafas. Sambil memegangi kepalanya, Nek Asiah berkata, "Ya Allah, sakit." Aseng tentulah merasa panik dikarenakan erangan dan rintihan Nek Asiah membuat suasana dini hari itu semakin gaduh. Ditambah dengan suara dari luar yang seperti memanggil-manggil nama Nek Asiah. Lalu untuk benar-benar membungkam Nek Asiah, kemudian Aseng kembali mencari apa saja alatnya untuk bisa melancarkan niatnya itu. Lalu pergilah ia ke arah dapur dan di sana Aseng menemukan sebuah pisau. Dan dengan pisau itu kemudian ia kembali menghampiri Nek Asiah. Melihatnya tergeletak dan masih bergerak, kemudian tanpa ampun Aseng menggunakan sajam itu ke arah perut wanita tua itu 1 kali. Seketika semakin diamlah Nenek Asiah di malam itu. Melihat sang target sekarat, Aseng kemudian segera bergegas keluar rumah dari pintu belakang. Tentu tak lupa ia juga membawa barang-barang hasil rampokannya. Namun di tengah-tengah pelariannya di malam itu, ia sempat diteriaki dan dipergoki oleh seseorang yang ia tak tahu siapa orangnya. Dikarenakan panik, Aseng tak punya pilihan lain kecuali berlari sekuat tenaga sambil menenteng 2 buah PS di tangan kiri dan kanannya. Sementara rokok-rokok yang ia jarah jatuh di jalan berserakan. Setelah berlari begitu kencangnya, Aseng pun berhasil lolos dari kejaran warga di malam itu. Dan saat situasi lengah, Aseng kemudian segera bergegas memasuki rumahnya dan segera menyembunyikan barang-barang jarahannya di dalam lemari rumahnya. Lalu dari dalam rumahnya, Aseng sempat melihat situasi rumah Nek Asiah yang telah ramai dikunjungi oleh warga. Suasana mencekam turut pula mengiringi tubuh Nek Asiah yang kala itu dibawa ke pusat kesehatan dengan menggunakan becak kayu. Bahkan Aseng sempat keluar dan bertanya kepada warga lainnya terkait peristiwa apa yang terjadi saat itu. Semakin membludaknya warga yang berdatangan di malam itu kemudian membuat Aseng merasa takut dan panik. Ia kemudian kembali masuk ke dalam rumahnya dan mencari istrinya. Tubuhnya yang bergetar di saat itu kemudian membuatnya berkata jujur kepada Siska, istrinya. Dikatakan olehnya, "Ma, aku mau jujur. Aku baru aja membunuh Nek Asiah." Sambil menunjuk arah rumahnya. Siska yang mendengar hal itu tentu tak percaya. Namun setelah Aseng menunjukkan hasil garongannya, barulah ia percaya. Seketika Siska menangis sambil memeluk anak satu-satunya yang kala itu masih tertidur. Segera setelah membuat pernyataan itu, Aseng pun berkemas dan berniat untuk melarikan diri ke rumah pamannya yang ada di Salang Buah. Singkatnya, setelah ia mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp200.000, pergilah Aseng menjauhi desanya. Kasus ini bisa terungkap setelah polisi menemukan bukti-bukti yang mengarahkan bahwa Asenglah pelaku tunggal dari aksi bengis ini. Dan dari mulut Siska sang istrilah yang kemudian bisa mengungkap segalanya. Saat itu dari akuannya juga, Siska menerangkan di mana posisi sang suami pada saat itu berada. Hasilnya tak sampai 24 jam, akhirnya Irfandi alias Aseng, ia berhasil diamankan tanpa perlawanan. Ia mengakuinya ketika interogasi itu dimulai. Ia juga mengaku ia terpaksa melakukan hal itu dikarenakan ia butuh uang untuk merayakan ulang tahun anaknya. Juga uang itu rencananya akan ia pakai untuk membeli kado anaknya. Persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Stabat melalui majelis hakimnya kemudian memvonis Irfandi alias Aseng dengan hukuman 12 tahun penjara. Semoga vonisnya betul-betul bisa mengganjar Aseng dengan segala kejahatannya. Semoga akan selalu ada pelajaran yang dapat diambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir